ini yang dapat dilakukan untuk mengembangkan SDM internasional, yaitu melalui program pelatihan. Pelatihan bahasa asing, berupa bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Kedua, pelatihan bahasa dan budaya lokal, yaitu memberikan pemahaman tentang budaya dan bahasa lokal. Ketiga, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi baru. Program ini dapat dilakukan dengan mendatangkan langsung mentor yang profesional atau dengan mengirimkan karyawan tersebut untuk bekerja dinas di luar negeri. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan dengan memberikan motivasi berupa penghargaan, kenaikan bonus atas kontribusi atau komisi. Serta memberikan insentif. Pemberian insentif dapat berupa uang, lingkungan kerja yang baik berupa perlindungan kerja yang memadai, serta partisipasi, yaitu memberikan kesempatan berkomunikasi dengan atasan untuk menyampaikan idenya. Hal tersebut dapat mendukung kreativitas karyawan dan karyawan akan merasa lebih dihargai. Pada perusahaan Jepang, biasanya mereka akan melakukan transfer karyawan pada program pengembangan karir karyawan untuk mempererat hubungan antar anak perusahaan. Biasanya mereka juga melakukan pelatihan teknologi yang diajarkan secara langsung melalui teman kerja. Pengembangan SDM internasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM internasional yang telah ada sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan organisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Melakukan perkembangan SDM internasional yaitu dengan cara memberikan program pendidikan dan pelatihan yang luas. Dimulai dari memahami hubungan antar sesama pekerja, memahami nilai-nilai dan kebudayaan lokal, memahami nilai-nilai perilaku konsumen, dan sampai operasional perusahaan, serta memberi pemahaman mengenai sistem bisnis, strategi internasional, dan taktik operasionalnya. Salah satu contoh dalam perkembangan SDM internasional yaitu memahami hubungan sesama pekerja, di mana sesama pekerja harus menghormati kebudayaan masing-masing agar dapat bekerja sama. Saya Messi Amelia, NIM 17202136. Pertanyaannya, jika Anda bekerja pada perusahaan multinasional dengan sumber daya manusia internasional dan sebagai staf MSDMI, apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan SDM pada perusahaan tersebut? Pengembangan SDM merupakan satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan SDM yang berkualitas, yang memiliki kecakapan, keterampilan, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya di satu perusahaan. Yang saya lakukan untuk mengembangkan SDM ialah melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai satu upaya yang terencana dengan memberikan fasilitas pembelajaran pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan para perilaku pekerja. Pengembangan berkenaan dengan cara mendapatkan keterampilan dan pola perilaku yang dapat diperbaiki serta meningkatkan kualitas keterampilan agar dapat mengatasi tantangan dari pekerja yang dihadapi pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Latihan dan pengembangan cakupannya sangat luas, tidak hanya terkait dengan keterampilan saja, tetapi juga terkait dengan lingkungan. Contohnya, kita harus memberikan pemahaman terhadap kebudayaan setempat, mulai dari hubungan antar individu, nilai-nilai perilaku konsumen dan operasional perusahaan, sistem bisnis, dan lain sebagainya. Dengan memberikan pemahaman tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan ide dan gagasannya agar kualitas SDM tersebut tetap terjaga. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan. Dengan memberikan penghargaan, kita dapat memotivasi para pekerja untuk lebih baik lagi bekerjanya sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Yang akan saya lakukan sebagai staf perusahaan multinasional dalam meningkatkan sumber daya manusia internasional adalah yang diperhatikan terlebih dahulu adalah bahwa sumber daya manusia internasional itu didapatkan juga bergantung dari perusahaan multinasional tersebut dalam menerapkan dan mengaplikasikan praktek-praktek sumber daya manusia internasional secara global. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengenali terlebih dahulu lingkungan kerja tempat saya bekerja, baik eksternal maupun internal. Yang kedua adalah selalu mengikuti program-program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dengan kita mengikuti program dan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan kemampuan teknis yang kita miliki, sehingga bisa mendapatkan inovasi dan kreativitas yang tinggi yang berguna bagi perusahaan tersebut, baik dalam bentuk usulan atau sebagainya. Yang selanjutnya adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara rekan kerja dan atasan.
menghargai semua perbedaan yang ada, baik dari ras, suku, budaya, geografis, demografi, sosial, ekonomi, dan politik. Karena yang kita ketahui, perusahaan multinasional ini merekrut pegawainya bukan hanya berasal dari masyarakat lokal, melainkan ada 3. Yang pertama, kewarganegaraan dari negara asal, kewarganegaraan negara ketiga, dan kewarganegaraan dari ekspatriat. Pada era modern, pada saat ini perusahaan multinasional sangat membutuhkan sumber daya manusia internasional. Maka dari itu, jika saya bekerja pada perusahaan tersebut, saya akan mengembangkan sikap disiplin saya. Contohnya yaitu disiplin dalam waktu. Dengan kita menghargai waktu tersebut, maka kita harus membiasakan diri untuk disiplin dalam hal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia internasional pada perusahaan multinasional. Perlu kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya manusia secara internasional untuk tujuan organisasi atau perusahaan tanpa terbatas geografis. Ada 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama adalah karyawan tuan rumah, yang kedua adalah karyawan negara asal, dan ketiga adalah karyawan negara ketiga. Lalu cara mengembangkan sumber daya internasional ini, perusahaan dapat pertama melakukan pelatihan bahasa lokal ataupun bahasa internasional agar karyawan dapat berkomunikasi secara efektif, dan kedua adalah pelatihan adaptasi budaya. Dengan adaptasi budaya, karyawan diharapkan mampu menerima satu sama lain dan meningkatkan toleransi. Dan ketiga adalah pelatihan teknologi. Dengan pelatihan teknologi, karyawan diharapkan memiliki pengetahuan teknologi yang sama agar keaktivitasan kinerja baik.